Akan berlanjut dari Presiden Joko Widodo ke tangan Prabowo Subianto. Namun seperti sebelumnya, setiap pemimpin yang naik tahta tidak akan bisa luput dari janji-janji yang kelak akan ditagih selama masa pemerintahannya. Sederet janji kampanye Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menanti untuk ditagih. Jika 10 tahun lalu, Presiden Joko Widodo menggaungkan sederet janjinya melalui nawacita, Prabowo Subianto hadir dengan program bernama 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang terangkum dalam nama Misi Astacita. Mulai dari makan siang dan susu gratis, meningkatkan produktivitas pertanian, melanjutkan benefit kartu kesejahteraan, bantuan langsung tunai, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan di bidang pendidikan, menaikkan gaji aparatur sipil negara, hingga membentuk badan penerimaan negara. Mahasiswa menilai janji-janji kampanye yang manis merupakan cara instan untuk menarik simpati dan emosi pemilih. Meski demikian, janji manis pemimpin terpilih kelak akan ditagih selama masa pemerintahannya berlangsung. Apakah janji tersebut realistis atau hanya bualan belaka? Dari awal sih saya lihat visi misinya itu belum terlalu jelas. Dan untuk merevisi, menurut saya juga terlalu banyak janji yang tidak terlalu masuk. Pertama itu makan siang gratis. Menurut saya itu juga tidak terlalu ada unsur urgensinya untuk dilakukan. Apalagi sekarang dipotong menjadi 7.500. Menurut saya juga tidak 4 sehat 5 sempurna itu tidak masuk lah dalam budget seperti itu. Sangat concerning, apalagi mengenai pendidikan ya, yang baru-baru ini sangat membuat polemik di tengah masyarakat, bagaimana mahalnya pendidikan. Kemudian ya kita lihat rencana makan siang gratis itu yang awalnya 15.000 tiba-tiba turun. Ini apa sih sebenarnya yang terjadi, kok enggak jelas begini? Itu harapannya bisa betul-betul direalisasikan, apalagi kan ada beberapa isu-isu yang beredar, terutama yang saya baca di Twitter itu katanya mau diturunkan ya sampai 1/2-nya. Dari 15.000 sampai 7.000 itu agak lumayan tidak masuk akal karena mengingat bahan pokok saat ini tuh harganya mahal-mahal. Jadi kalau misalnya cuma 7.000 anggarannya untuk per porsi itu kan tidak masuk akal untuk membuat makanan yang sehat, terutama untuk anak-anak sekolah begitu. Publik sempat disuguhkan berbagai narasi realisasi janji kampanye yang mengalami perubahan, pengurangan, sampai penyesuaian. Seperti halnya program makan siang gratis yang sempat ramai diberitakan hingga mengalami banyak perubahan. Meski demikian, janji-janji kampanye tetap harus direalisasikan dan ditunaikan. Tapi tentu ini kan bukan hanya sekedar makan siang gratis ya. Yang kita harapkan tentu pada akhirnya kita berharap Presiden terpilih itu kemudian betul-betul memastikan bahwa janji-janjinya dipenuhi. Kalaupun juga misalnya ada penyesuaian itu tidak jauh dari apa yang kemudian sudah pernah disampaikan. Karena tentu masyarakat sekali lagi, dan salah satu alasan masyarakat memilih karena janji itu. Jangan sampai kemudian nanti masyarakat beranggapan bahwa ketika pemilu kampanyenya menjanjikan sesuatu yang manis. Begitu selesai ternyata nggak bisa diwujudkan. Dan itu kan berarti dalam tanda petik kita harus bilang bahwa ketika berkampanye kemarin betul-betul tidak menyatakan apa yang sebenarnya. Sebagai Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilihnya Gibran Rakabuming Raka resmi akan dilantik 20 Oktober 2024 nanti. Publik menunggu dan menanti kinerja dua pemimpin negara ini untuk menunaikan janji politiknya, bukan sekadar permintaan maaf di setiap akhir masa jabatan dengan alasan keterbatasan banyak hal. Karena setiap janji adalah hutang yang harus dibayarkan. Raff Kahvi, Alwi Fauzi, Makassar.